Sekarang ini sebelum saya masuk DPD, maka saya manfaatkan saya sebagai anggota DPR dari Komisi 6. Nah, saya melihat masalah Banten ini adalah kesenjangan. Provinsi Banten yang terdiri dari 4 kabupaten kota diantaranya, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, masih memiliki permasalahan terkait kesenjangan sosial dan ekonomi. Hal tersebut diutarakan Ananta Wahana anggota DPR RI Komisi 6, saat ditemui media di bilangan hotel di Kota Tangerang, usai melaksanakan konsolidasi dengan sahabat Ananta, dan Ganjaris yang melaksanakan rapat kerja daerah atau Rakerda, pada Sabtu 7 Oktober 2023. Ananta Wahana, yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif DPD RI Dapil Banten dengan nomor urut 5 tersebut, yang mengusung Pancasila, dirinya mendatangi kelompok-kelompok pluralis yang memiliki visi misi yang sama. DPD ini wakil daerah, jadi bukan sebagai berbeda dengan wakil rakyat. Kalau wakil rakyat, maka mereka harus mengenal rakyatnya. Tapi kalau saya wakil daerah, maka saya harus mengenal daerahnya. Saya kan melihat dari 4 anggota DPD di Provinsi Banten ini relatif homogen gitu loh. Sementara membangun Banten ini mesti harus kerjasama, harus dengan kelompok-kelompok lain. Sehingga saya pengen ada sisi yang tidak sama, bukan berarti berbeda. Saya ini mau melengkapi itu, dan itu ya. Maka yang mau saya bangun ya kelompok-kelompok yang bineka ini, yang sekarang ini saya datangi, saya obroli ya kelompok-kelompok bineka. Kemudian kalau mengenai persiapan saya, ya selama ini saya lakukan yang terbaik dan saya melihat arus besar di Provinsi Banten itu apa. Nah, karena yang saya usung adalah kita Pancasila, maka saya didatang ke kelompok-kelompok yang pluralis. Nah, disitulah saya berdiskusi, melakukan argumentasi, kemudian saya menyaring aspirasi mereka. Nah, dengan demikian kalau banyak kelompok-kelompok yang satu visi, satu misi, saya yakin itu akan membuahkan dukungan yang signifikan juga. Di penghujung masa jabatannya sebagai anggota DPR RI Komisi 6, dirinya terus berupaya menyelesaikan permasalahan kesenjangan di wilayah Banten, diantaranya dengan menyampaikan pendapat dan menghadirkan Kementerian Investasi, Kementerian BUMN, dan untuk di lingkungan masyarakat, Ananta Wahana yang mencalonkan diri sebagai legislatif di DPD RI Dapil Banten, telah berhasil melakukan upaya pembagian lahan kepada warga melalui Kementerian Kehutanan, hingga menyelesaikan permasalahan monopoli penggilingan padi. Awalnya pembangunan ini Jakarta sentris, Jawa sentris, menjadi Indonesia sentris. Tetapi Pak Menteri, daerah yang tidak jauh dari Jakarta, itu terjadi kesenjangan yang luar biasa. Di Banten, Pak Erik juga menyampaikan bahwa BUMN yang mempunyai aset ribuan triliun itu, ini juga punya concern untuk mempersempit kesenjangan. Nah, sementara di Banten ini terjadi kesenjangan yang luar biasa antara selatan dan utara. Sekarang ini sebelum saya masuk DPD, maka saya manfaatkan saya sebagai anggota DPR dari Komisi 6. Nah, saya melihat masalah Banten ini adalah kesenjangan, ya, kesenjangan yang luar biasa antara barat, selatan dan utara. Nah, waktu kira-kira 1 tahun yang tersisa ini saya gunakan itu. Contoh kemarin ketika saya melihat di Banten Selatan, investasi itu hanya 1,6%, PMA-nya, PMDN-nya hanya 12%. Maka ketika saya ketemu dengan Menteri Investasi, saya menyampaikan
bagaimana kalau Menteri Investasi sudah berhasil membangun Indonesia sentris, kan gitu, maksudnya yang dulu Jawa sentris bisa digeser, maka kesenjangan di Provinsi Banten ini bagaimana kita bisa membangun investasi yang seimbang antara selatan, utara, dan barat. Ketika kami ketemu dengan Kementerian BUMN, saya juga sampaikan, asetnya BUMN itu ribuan triliun. Saya berharap aset yang ribuan triliun itu diinvestasikan, dikembangkan di Provinsi Banten. Kemarin juga ketika ada misalnya pembagian tanah di Pandeglang dan di Lebak, ya kan, melalui Perhutani misalnya, kan gitu. Kami juga lakukan itu ada programnya Presiden, ya kan, mengenai bahwa hutan sosial saya lakukan itu, kan gitu. Terus saya melihat misalnya di Serang ada monopoli mengenai penggilingan hingga beras-beras dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu, ini kami juga bicarakan, kan gitu loh. Nah, jadi sekali lagi perjuangan saya untuk masyarakat itu ya kami lakukan berbagai cara. Nanti kalau saya DPD, saya juga punya kawan, punya sahabat di DPR RI, saya punya sahabat di DPRD Provinsi, saya punya sahabat di DPRD Kabupaten Kota. Ya kita ajak bicara, karena selama ini bahwa itu tidak jalan karena tidak ada komunikasi. Kalau komunikasi itu terjalin, saya yakin bahwa masalah di Banten ini nanti bisa terselesaikan. Ya, meskipun nanti di DPD itu urusan nanti, tetapi minimal sekarang saya sudah melakukan upaya itu. Nah, jadi kerja itu kan perlu proses. Nah, inilah proses yang kami lakukan. Sebagai calon legislatif DPD RI Dapil Banten, dengan nomor urut 5, dirinya terus berupaya memberikan solusi yang terbaik. Dengan mendengar langsung keluhan ataupun permasalahan dari masyarakat, dan dirinya berharap kepada masyarakat Banten untuk memilih pemimpin yang tepat untuk perubahan kesejahteraan yang lebih baik. Selama ini pendekatan yang saya lakukan, saya kepingin mendengarkan dulu. Ketika kita sudah mendengar, kita baru memberikan solusi, kan gitu loh. Nah, memang kalau saya melihat bahwa Ganjar sekarang cukup bagus di Provinsi Banten. Tetapi melihat perjalanannya kelihatannya ada kerinduan-kerinduan terhadap pemimpin tertentu lah. Pak Ganjar ini setidaknya juga dirindukan oleh masyarakat Banten. Prinsipnya 2024 ini, khususnya 14 Februari, gunakan semua akal budi untuk memilih calon pemimpin. Lah, kalau kita menemukan pemimpin yang tepat, maka kita akan menemukan perubahan tentang kesejahteraan. Saya tidak bicara perubahan itu mesti berganti, bukan, tapi minimal akan terjadi loncatan yang lebih baik. Ganjaris! Habis! Ganjaris! Habis! Terima kasih sudah menonton tayangan kami. Jangan lupa subscribe, lonceng dan like, untuk mendapatkan informasi terbaru hanya di Indo TV News Channel.